biasa. Hampir tidak ada perbedaan antara tempat ke tempat, antara lokasi dengan lokasi, antara daerah dengan daerah. 24 jam di sini juga 24 jam di sana. 1 minggu di sini juga 1 minggu di tempat-tempat lainnya. Setahun di sini dan juga setahun di tempat-tempat yang ada di mana saja. Tapi macam mana pun, yang walaupun dengan hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun, sehingga dengan kita sampai kepada penghujung kita masing-masing. Kalaulah dikatakan sama dengan hitungannya, tapi belum tentu sama dengan hasil dan juga dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi kita di sini pada saat tadi baru saja kita melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah dengan diimami oleh salah seorang sahabat kita. Di sini dengan salat jamaahnya, di masjid dengan salat jamaahnya, di surau-surau juga dengan salat jamaahnya, tidak ada perbedaan. Bahkan pada waktu yang sama di seluruh Malaysia sama-sama melaksanakan salat maghrib di tempat yang masing-masing, hanya dengan hitungan waktu yang sama, dan juga dengan jumlah bilangan rakaat yang sama. Di samping juga dengan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan daripada rumah menuju surau dengan pengorbanan dan juga dengan waktu yang sama, hasilnya tidak sama. Tentu dengan di masjid yang jumlah bilangan jamaahnya sampai kepada 1000 orang, maka 27 kali ganda kali 1000. Sementara dengan kita di sini 27 kali ganda kali jumlah bilangan kita. Dari sini kita sudah ketinggalan jauh. Tadi malam saya sembahyang di masjid Saudara Utama. Jamaahnya pada masa saya datang itu mungkin hanya dalam beberapa saf, tapi begitu salam ke kanan ke kiri, hampir dalam 2/3 masjid sudah penuh. Asalnya kalau dalam 1000-2000-an jadi. Nah, jadi dalam dunia ibadah kita tidak mau ketinggalan. Ini baru dengan jumlah bilangan. Bagaimana kira-kira kalau dengan kemudian waktu dan tempat? Dalam berapa kali ganda kita ketinggalan jauh? Kalau pada saat kita membandingkan kita di sini dengan saudara-saudara kita yang berada di Mekah dan di Madinah, satu kali dengan ibadah mereka di sana sama dengan 100.000 kali ibadah. Maka dengan kita di sini kita jauh ketinggalan dengan mereka. Padahal perputaran minggu yang sama, perputaran hari yang sama, perputaran bulan yang sama, tahun yang juga sama. Tapi ternyata pada hari akhirat nanti, justru dengan mereka pada posisi yang lebih tinggi. Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Dari sudut sanalah ulama kita berpendapat bahwasanya melaksanakan sembahyang berjamaah dengan jumlah bilangan yang lebih ramai itu lebih afdal daripada melaksanakan salat berjamaah dengan jumlah bilangan jamaah yang kurang. Bukan itu saja, masya Allah. Jadi minta maaf tadi pada tuan ibu atau pada saudara kita yang ini. Dari sudut jumlah bilangan, masyarakat kita tidak ramai. Tapi kadang-kadang justru dengan jumlah bilangan yang apa adanya tadi itu boleh menjadi pelita dan lampu kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, maka bagaimana supaya dengan pancaran cahaya tadi itu akan tersebar luas, kesadaran itu subati tersemat di dalam diri pribadi masing-masing. Kesadaran itu wujud di dalam hati kita semuanya.
Maka mau tidak mau kita harus memiliki jazibiyah, daya tarikan yang kuat, sehingga dengan jumlah bilangan jamaahnya akan lebih ramai, jumlah bilangan jamaahnya lebih banyak. Kenapa? Sebab waktu sama waktu, tenaga sama tenaga, pengorbanan sama pengorbanan, tapi dengan hasil yang berbeda. Maka dalam kondisi semacam itu, bagaimana dengan kita? Kita akan boleh bersaing dengan mereka-mereka yang dengan jumlah bilangannya ramai, yang dengan jumlah hitungannya tidak terhitung. Begitu juga mungkin barangkali dengan imamnya, mungkin barangkali dengan muadzinnya, mungkin barangkali dengan persediaannya yang serba mantap dan juga yang serba hebat. Maka satu-satunya cara untuk kita bersaing dengan mereka-mereka yang ada di sana sini itu kalau pada saat dengan kita melaksanakan sembahyang ikut pedoman hukum, hakam dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi perlunya dengan kajian semacam ini salah. Ambil yang ini, letakkan di bawah. Tak boleh ini diletakkan di atas tongkol Anda, di atas kitabnya, di atas buku kah, sebab rencana pun itu adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Handphonenya kah, iPad-nya kah, apanya saja, jangan letak atas kitab. Dari situ sudut-sudut kelebihan kita. Kelebihan kita di sini satu, tadi kita sudah berkumpul. Ini sudah menggambarkan nanti di sana Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diumpamakan kalau seandainya daun luruh, maka akan luruh dan akan terjatuh ke pundak atau ke kepala salah satu daripada mereka. Kenapa? Karena majlis mereka rapat. Maka pada saat kita mampu untuk menghidupkan kembali salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan ganjaran pahala yang nanti kita janjikan sama pahalanya dengan 100 orang syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku dalam suasana yang sudah kacau bilau, maka baginya ganjaran pahala sama dengan 100 orang syahid. Tapi bagaimana kira-kira? Minta maaf kalau pada saat jumlahnya sedikit, pelanggarannya banyak, sunnah-sunnahnya tertinggalkan, teruklah kita. Kesian sembahyang kita akan jadi kurus. Makanya itu Nabi kita berikan pedoman dan panduan ini untuk kita semuanya, dan secara pribadi kepada diri pribadi saya sendiri, secara khusus pada diri pribadi saya sendiri. Nabi kita bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Apabila imam rukuk, ikut rukuk. Apabila imam i'tidal, ikut i'tidal. Apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka pada seketika dengan kita berupaya sedikit demi sedikit dengan kajian kitab yang dibaca tadi itu, tadi berkenan dengan salat tahajud. Masya Allah tabarakallah, mungkin sebelumnya dengan fadailul amal, mungkin sebelumnya dengan fadailus salat, mungkin sebelumnya dengan fadailus sadaqah. Jadi dua kitab yang paling populer dalam dunia tabligh, satu kitab yang dinamakan dengan fadailul amal, yang kedua dengan fadailus sadaqah. Yang kedua-duanya ditulis oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahdawi, yang alhamdulillah pada masa saya di Mekah dan di Madinah sempat berjumpa dan sempat bersalaman dengan beliau. Ini cerita sebelum tahun 80-an, kira-kira pada tahun 75-76 seperti itu. Sebagian daripada itu belum lahir lagi pada masa saya di sana. Apa yang saya maksud? Jadi supaya dengan kita tidak mau ketinggalan. Mungkin tak tahu lah, kalau saya membandingkan dengan malam itu, kita merasa dengan jumlah bilangan jamaah yang begitu ramai,
Kalau seandainya kita kurang khusyuk, kalau kita kurang tazallul, kalau kita kurang ikhlas, kalau kita kurang tawadhu, tetap kita mendapatkan ganjaran yang banyak daripada jumlah bilangan. Sementara tadi kita di sini mungkin barangkali karena lampu mati api tak ada, tidak orang tahanan datang ke surau. Nah, di samping juga barangkali tak macam-mana pertimbangannya saya tidak tahu, sehingga dengan jumlah bilang kita tidak ramai mana, tak masalah. Tapi hidupkan kembali beberapa perkara-perkara yang disunatkan. Imam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baik ada ceramah, tidak ada ceramah, ada majlis, tidak ada majlis. Sebab ceramah itu sendiri juga tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang terkuburkan. Tujuan daripada pengajian-pengajian yang seperti ini bagaimana dengan kita dapat menghidupkan, memasyarakatkan, membudayakan sunnah-sunnah yang Nabi kita wariskan dan yang Nabi kita bagikan kepada umat. Kita inginkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Tidak ada yang kita idolakan dan tidak ada yang kita idam-idamkan dalam hidup. Tidak ada keinginan yang paling patut untuk kita mohon dan juga untuk kita harapkan daripada ma'iyyatul Rasul bersama baginda nanti pada hari kiamat. Jadi sebagaimana dengan permulaan kita tadi itu di Mekah, kalau seandainya pada saat imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Misalnya dicabut surah daripada mana saja yang walaupun mafdul, kurang elok, kurang cantik, kurang afdol, tapi kelainan dan kelebihan daripada mereka dari sudut tempat. Sini apa? Miri, Boklan, kapal. Ada tadi disebut kapal di dalam hadis, dalam ayat. Yang ada salatul fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa. Sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang di masjid-masjid yang lain. Yang ada salatul fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin. Sembahyang di Masjidil Haram 100.000 kali ganda. Kalau dengan imamnya membaca surah semacam itu mafdul, artinya kurang afdal, tapi mereka menang daripada sudut tempat, tapi mereka menang daripada sudut jumlah bilangan jamaah, tapi mereka menang daripada jumlah rahmat dan maghfirah yang tercurahkan. Tumpuan para malaikat, tumpuan rahmat dan maghfirah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang pada tiap waktu Allah menurunkan sejumlah 120 rahmat, yang 100 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang 120 rahmat tak kisah. Dulu pun tak ada lampu juga di sini. Jadi 120 rahmat yang Allah turunkan dikatakan dalam riwayat, oh kalau anak-anak bising tak bolehlah kita. Saja sebagai lampu ditarikan, lalu banyak ikon tak payah yang ikon tak payah apa adanya ada Pak.
Oke. Ekon tak payah, ini tak payah. Kita guna secukupnya saja. Cukup. Ekon tak payah nyalakan. Tuh jangan nyala semua, nanti mati lagi. Ekon tak payah. Oke. Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Insyaallah ramai yang sudah pernah pergi ke Mekah dan ke Madinah. Sebagaimana saya katakan tadi, kadang-kadang dengan imam di sana Fatihahnya dengan tidak membaca basmalah, tapi tetap juga mereka baca secara sir, secara perlahan-lahan, tidak kedengaran. Tapi selalu juga dengan imam-imam Buddha di sana, seperti imam-imam Buddha di tempat kita. Yang kadang-kadang bagaimana kira-kira dengan bacaan yang lebih melawa, yang lebih cantik, kata orang itu yang lebih keren, yang sehingga ayat dicabut-cabut dari sana kemana. Seperti malam kemarin itu juga semacam itu, permulaan rakaat pertama baca 2, 3, 4 ayat daripada surah Baqarah, rakaat yang kedua melompat jauh sekali baca surah Al-Nasrah pada rakaat yang kedua. Itu sudah jelas menyalahi sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya surah dibaca secara berurutan. Rakaat pertama baca Wadduha, rakaat kedua kita baca Al-Nasrah. Rakaat pertama kita baca Al-Nasrah, rakaat kedua kita membaca Wattin. Masalah kurang cantik, kurang lama, itu bukan kita yang bagi pahala. Cantik itu daripada siapa? Yang berikan ganjarannya Allah. Yang mengatakan cantik atau tidaknya, baik atau tidaknya, afdal atau tidaknya, itu adalah hukum, bukan pandangan daripada makmum dan juga bukan ijtihad daripada imam. Hanya imam kadang-kadang punya pandangan sendiri. Jadi kalau pada saat mengimami makmum, apalagi kalau jadi imam besar, bukan imam kecil, imam besar, imam pertama, istihad. Memang ceritanya cantik, tapi cantik-cantik cerita yang diceritakan tetap saja akan kalah dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu bacaan orang kampung, bacaan tuan. Keluar baca kuliah dengan Qul huwallahu ahad. Jadi kalau jadi imam masjid besar, Masjid Istiqlal, Masjid Putrajaya, atau juga dengan Masjid Shah Alam, atau Masjid Negeri, baca kuliah malam Jumat, Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua, rasa-rasa daripada imam besar tadi itu lusuh sampai menjadi imam kecil. Itu perasaan. Yang bagi pahala bukan imam besar, yang bagi pahala bukan makmum, yang bagi pahala bukan IJB, yang bagi pahala bukan jamaah. Yang memberikan ganjaran pahala itu adalah Allah. Untuk mengenal pasti besar dan kecilnya sesuatu,
itu adalah ikut pedoman hukum yang telah disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Rasa-rasa sudah boleh tadi bukakan permulaan saya tadi itu. Yang saya maksud, kalau sudahnya dengan kita jamaahnya sedikit, jamaahnya kurang, masjidnya kecil, suraunya kecil, tambah pula beberapa pelanggaran sunnah, memilih yang kurang afdal, kita akan jauh lagi ketinggalan di belakang. Kalau macam itu kita sepakati saja. Tidak ada satu amalan yang paling mulia di sisi Allah daripada amalan yang berpedoman langsung kepada hukum akal dan juga yang berpedoman langsung kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ulangkan dengan bacaan tadi itu. Jadi nanti yang menjadi imam di sini siapa saja daripada sahabat-sahabat kita, apa? Kan sekarang seperti pakaian yang kita pakai sekarang. Di zaman modern berpakaian seumpama pakai sorban, bajanggot sampai ke pertengahan betis ini kan kita menghidupkan kembali dengan pakaian sunnah. Tentunya di zaman sekarang orang nampak kelihatan pelik dengan pakaian kita. Bada Islamu ghariban tasayaudu ghariba. Islam itu bermula dalam keadaan aneh atau asing dan akan kembali menjadi asing. Kenapa? Sebab kalau hari Jumat pergi ke masjid dengan memakai jubah atau dengan memakai baju kami serba putih, pakai selendang pula, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin orang yang tak paham, memangnya di masjid itu tak ada kapek, tak ada permadani. Berapa harga selendang tuh? Tuh harganya setangkah dalam 20-30 ringgit saja. Yang ini 1 meternya 60-80. Takkan yang harganya 20 diletakkan di atas yang harganya 120. Itu pandangan orang sekarang. Nah, nanti kita kesana kemari bawa khumrah. Nabi kita pada masa di Mesir berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilil khumrata, coba tolong bagikan sejadahku, coba tolong bagikan selendangku. Nabi kita kesana kemari bawa selendang untuk apa? Satu, untuk sutratul musalli. Sekarang masjid yang paling gede di Malaysia, sebutkan masjid yang mana? Apakah kira-kira dengan Shah Alam? Apakah kira-kira dengan masjid wilayah persekutuan? Atau dengan masjid besar? Tuh, merah. Ini merah. Ini itu apa sebenarnya? Perhatikan tak? Merah. Ini tujuannya adalah untuk sutra. Tapi sekarang imam sembahyang di tengah sana. Sutra tak ada. Ada hamparan sejadah. Hamparan sejadah itu sudah tidak memadai. Kenapa? Sebab sejadah itu kalau tidak ada mihrab, kalau pada saat tidak ada tembok, kalau pada itu tidak ada tiang, baru tongkat. Nabi kita bawa anasa. Ada pernah baca Nabi kita bawa tongkat, Nabi kita pakai tongkat di hadapan. Tak ada tongkat, tuh beg makci yang itu tuh, letakkan beg di hadapan akan menjadi pelindung sembah kita. Besar pahalanya, besar-besarnya imam besar, tapi ternyata ilmunya masih kerdil. Atau ada ilmu tapi tidak diamalkan, itu merugikan makmum di belakang. Tak ada tongkat dipacakan, baru kita hampat sejadah, itu namanya sutratul musalli. Nabi kita dalam beberapa hadis bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli." Kalau seandainya dengan seseorang yang lewat di hadapan orang sembahyang itu mengetahui kesan buruk perbuatan buruk yang dilakukannya, lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Terhenti daripada kebaikan, tak buat kebaikan langsung selama 40 tahun, Haji 40 tahun. Lebih elok daripada kita melangkah atau lewat di hadapan orang yang sudah sembahyang. Apa yang memberikan penghormatan dan penghargaan kepada sembahyang kita? Itu adalah benda yang kita letakkan di hadapan. Karpet yang setebal apapun setakat hanya sekedar alas, sekedar hamparan supaya empuk waktu kita sujud, tapi tidak menjadi pelindung. Mana dengan pelindung? Dengan pelindung mungkin dengan sejadah, mungkin juga dengan tongkat. Ada tembok dengan tembok, ada tiang dengan tiang, ada mihrab dengan mihrab. Tapi apakah perlu dengan makmum semuanya membawa sutra? Tidak mesti, asalkan imam di depan sudah ada sutra. Nanti kita bersabda,
Sutratul imami sutratul man khalfah. Pelindung imam akan menjadi pelindung kepada makmum-makmum di belakang. Kalau imam tidak punya pelindung, macam mana nak bagi perlindungan orang-orang di belakang? Kesalahan siapa agak-agaknya? Jadi kembali kepada pembicaraan, jangan terperanjat. Kenapa tajuknya macam ini? Tajuknya sangat-sangat sesuai seperti ini. Kita tadi sebagaimana kita katakan, tadi kita sedang tengah hari jamaahnya ramai. Pada waktu sedang asar jamaahnya dalam 3 saf. Pada waktu kami sedang di Bukit Beruntung, memang jamaahnya sebanyak itu. Suraunya kecil, jamaahnya kecil. Tapi di sini jamaahnya ramai, suraunya kecil. Tengah hari tadi itu kami sembahyang zuhur di Petronas LCC. Awal-awalnya dalam 3-4 lingkaran, adalah dalam 50-60. Bertambah jadi 100, bertambah jadi 300, bertambah sampai penuh. Dan itu juga mereka gunakan untuk sembahyang Jumat. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud, kalau seandainya imamnya tidak khusyuk, kalau seandainya masih ada kekurangan-kekurangan, itu masih tertutupi kekurangan tadi itu dengan jumlah bilangan yang ramai. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan di surau kita di sini, saat jamaah kita datangnya terlambat atau tidak datang ke surau langsung, yang datang berjamaah di surau hanya beberapa orang, bulan yang ada sorban dan juga yang ada janggut, yang sudah ditaskil 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh, yang ditaskil 40 hari, mana dengan yang lainnya belum lagi. Maka yang walaupun jumlah bilangan kita sedikit, tapi kita berupaya untuk kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah yang disunatkan. Di antaranya sebagaimana saya katakan tadi, sunnatus sutratul musalli jangan kita elakkan. Yang walaupun jamaahnya nyatakan 2 saf saja, dengan imam berlindung dan mihrab yang ada di sini, bawali wajhaka syatral masjidil haram. Ini pelindung. Jelas tidak akan ada orang yang lewat di sini, tapi bagaimanapun dia menjadi pelindung kepada imam, akan menjadi pelindung kepada sembahyang imam, dan juga menjadi pelindung kepada sembahyang makmum di belakang. Kalau seandainya juga sembahyang di tengah-tengah situ, ini meja. Tadi malam kan ada sutra tadi malam. Tak ada. Jadi saya tarik ekor, dikira sama jamaah saya kepanasan. Jadi ikut diputar kembali, begitu diputar. Pernah juga pada waktu sedang di masjid mana, saya letakkan meja atau kursi di hadapan. Datang ijiki, dia buang lagi kursinya. Ya Allah, begaduh lah kita kalau bersatu. Ini sutra. Satu, kita hidupkan sutra. Apa? Surah kita ini kecil, tapi kita mau surah kita ini kaya dengan perkara-perkara sunnah yang kita laksanakan. Satu, sutra jangan kita abaikan. Kalau tangan ke sini pun kita letak kursi kah, kita letak meja kah, terus imam sudah di situ. Maka dengan makmum yang tidak ada pelindung imam, Nabi kita bersabda, sutratul imami sutratul man khalfah, akan menjadi pelindung kepada makmum di belakang. Nanti kita kesana kembali bawa tongkat, namanya anazah. Itu nanti kita pacak, nanti kita tancap, bahasa sana tancap, pacak, sama kan tancap dengan pacak lebih kurang dan bunyinya dengan cap. Di depan benda sembahyang, selepas itu yang mundar mandir, yang lewat sana lewat sini tak kisah. Kenapa? Karena sudah ada sutratul musalli. Kedua, biar kurang cantik, biar kurang lawa, biar tidak perlu mendapatkan sambutan, tapi baca surat secara sunnah, jangan dicabut-cabut. Kalau nak lebih jelas, kita 8.12 ada. Tadi itu saya tengok masuk ke sini, rumah yang lawa-lawa banyak, yang kosong banyak, yang baru banyak, yang cantik banyak. Tapi saya pikir dalam kepala, kalau kita beli satu pun mesti ada lagi yang lebih lawa daripada yang punya kita. Kalau kita beli yang besar, ada lagi yang lebih besar daripada yang punya kita. Kalau kita beli yang cantik, ada lagi yang lebih cantik daripada yang punya kita. Jadi keinginan nafsu itu tidak terpenuhi. Bila akan terpenuhi, kalau pada saat yang kita memiliki sesuatu yang tidak ada tandingannya, dan itu tidak akan mungkin kecuali nanti di dalam surga.
Dalam surga buat rumah maji besarnya daripada Kelang sampai ke Alun Mengkudu. Alun Mengkudu nah, Alun Janggus tahu, Bacok tahu, Kumbang Krian tahu, Kota Baru tahu, aku juga sampai ke Terengganu. Kosong sekali. Kita isi dengan apa saja, semuanya ada. Itu baru terasa puas. Di dunia tidak pernah merasa puas. Kenapa? Sebab akan ada orang-orang yang menyayangi kita dan mungkin memiliki yang lebih daripada kita. Kalau begitu, bagaimana dengan kita hidup sama waktunya, hari sama harinya, bulan sama minggunya, dan juga dengan tahun sama hitungannya, tapi kita tidak mau sama dengan hasilnya. Kalau macam itu dalam sembahyang biar sederhana, tapi rakaat pertama waladhdallin amin. Baca surah yang mana satu terserah, tapi pikir sebelum baca surah, pikir dulu yang kira-kira surahnya satu berurutan. Jangan melompat. Yang kedua, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama kita baca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Rakaat kedua wadduha. Wal-lail lebih panjang daripada wadduha. Rakaat pertama dengan kita membaca Sabihis hari Jumat. Coba ikuti saja secara langsung imam yang mana, besar imamnya, tapi merugikan makmum. Cuma Nabi kita tiap Jumat baca Sabihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ekonomi kita sudah tidak, politik kita sudah tidak, pakaian kita sudah tidak, hukum hidup kita juga sudah tidak. Banyak sudah terakhir daripada kehidupan kita. Takkan ibadah yang satu-satunya masih berpedoman kepada hukum hakam dan Islam itu juga kita robah-robah ikut ijtihad ini. Rugi kita tuan haji. Siapa yang membuat kita rugi? Minta maaf, imam. Makanya imam Nabi kita bersabda, al-imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Wal muadzinu mu'taman. Sementara dengan muadzin itu adalah orang yang dipercaya, sebab masuk atau tidaknya waktu itu tergantung kepada adanya muadzin. Kalau ngaji di rumah, buka puasa, kalau pada saat mendengar maghrib, ada maghrib ke mana? Kalau muadzinnya lagi lapar, masih setengah jam lagi, muadzin lagi lapar, remang-remang tengok jam, rasa-rasa sudah pukul 7, 1 menit. Nampaknya 7:01 padahal masih 6:01 lagi, sejam lagi. Kata muadzinnya kurang amanah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ramai orang yang berbuka puasa karena adzan muadzin, adzan Bilal yang tidak tepat pada waktunya. Tengok gambaran sederhana, rumah-rumah yang lawatan itu. Nakta disuruh duduk di sini, suruh duduk di KL, suruh duduk di mana saja. Satu buah istana besar sekali, satu buah banglo besar sekali. Tuan, coba jawab. Satu buah banglo besar, ada tidak kurang daripada dalam 15 bilik. Besar, mewah, cantik, megah, elok, tapi api tak ada, air tak ada, perabot tak ada, ranjang atau katil juga tak ada. Sementara ada satu buah banglo kecil, 3 bilik aja, tapi lengkap semuanya ada. Agak-agak tuan pilih yang mana satu? Yang jujur, yang betul, yang kecil. Ngaji pilih yang mana? Yang lawan tadi tuan, api tak ada, pepes pun tak ada, bilik banyak. Sampai jin pun juga boleh menumpang tinggal di situ, tapi tak ada api, tak ada air. Pasti dan pasti kita memilih banglo yang kecil. Kenapa? Kena lengkap. Macam tu pada tu kita membaca surah. Baca surah 3, 4, 5, 6 ayat. Kalau sampai 100 ayat pun daripada surah Baqarah, tetap lebih afdal kita membaca wadduha. Kenapa? Wadduha tadi itu kecil tapi lengkap. Qul huwallahu itu kecil tapi lengkap. Kuliah kecil tapi lengkap. Berbanding dengan membaca sebagian daripada surah yang panjang tapi baru mukaddimahnya saja.
Macam itu bahasa rasionalnya. Kalau dengan bahasa hukumnya ulama mengatakan membaca surah yang pendek tapi habis lebih afdal daripada membaca sebagian ayat, sebagian surah yang panjang tapi yang dibaca hanya setakat sebagiannya saja. Jadi mudah-mudahan surah kecil kita ini diantara daripada surah yang kembali menghidupkan sunnah dengan bacaannya. Satu, dibaca surah secara berurutan. Kalau rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua selain daripada malam Jumat baca idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat pertama baca qul a'udzu birabbil falaq, kedua qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Satu. Kemudian yang kedua berurutan, jangan melangkah-langkah. Rakaat pertama baca wadduha, rakaat yang kedua baca idza zulzila, jauh berlomba. Itu dari sini ke Pulau Pinang. Baca secara berurutan. Dua sunnah kita hidupkan. Tiga, tadi dengan mihrabnya. Empat, dengan safnya. Saf, Allahu Akbar, masing-masing bawa sujadah lebar sekali. Allahu Akbar, mantang-mantang badan besar. Kadang-kadang bukan mantang-mantang badan besar, mantang-mantang sejadah besar lebar, akhirnya mengambil tempat banyak sekali sampai yang di samping tak kebagian tempat. Akhirnya saf jadi kosong. Nabi kita ancam, Nabi kita bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian membetulkan, meluruskan dan merapatkan saf-safnya kalian. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan pecah belahkan, perselisihkan antara hati-hati kalian. Nabi kita bersabda tarasu, Nabi kita bersabda stau istaqimu, luruskan, rapatkan, betulkan. Nabi kita bersabda suddul borat, tutup celah-celah. Aku melihat syaitan mencelah-celahi antara saf-saf kamu. Coba pastikan di masjid-masjid, mungkin paling di petaling saja batis dibuka, tapi kadang-kadang yang paling masalah masyaiknya tak mau buka. Ini masalah lagi, ustaz-ustaznya tidak mau membuka. Ini kosong, kaki ke kaki. Gambaran daripada hadis, gambaran daripada kitab Sahih Bukhari. Maka kami lihat para sahabat Nabi membahu, al-katibu bil katib, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, sehingga tidak ada celah-celah antara saf dengan saf. Waktu isya sudah masuk. Azan dulu. Pas azan yang di luar elok masuk. Masjid kita atau surau kita masih kosong. Azan. Allah, bismillah. Allah.